Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwatu iman, hadanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kitab Muharramat Istahan Nabi Hakasir Minan Nas. Sudah sampai halaman ke-30 tentang aklu riba, tentang memakan riba. Dan kemarin kita sudah membahas sampai pada paragraf yang ketiga. Di sana sudah diterangkan sebelumnya pada mukadimah, riba itu hukum asal maknanya adalah asyadah, menambah. Walaupun suatu dikatakan riba apabila terdapat padanya selain asyadah, adanya tambahan, juga adanya jalbul manfaah, mendatangkan manfaat, itu jadilah riba. Kemudian yang kedua, riba itu ada dua. Ada yang disebut dengan riba nasi'ah, ada yang disebut dengan riba fadl. Kalau nasi'ah berkaitan dengan riba dengan sebab waktu yang bertempo yang menjadikan sebagai syarat untuk tambahan bagi penjualan ataupun bagi hutang. Contohnya adalah ketika kita ini menghutangkan uang ke orang 1 juta. Kemudian kita membuat perjanjian setiap bulan itu dicicil 100.000 selama 10 bulan. Hukum asal, kalau kita mengatakan 1 juta dicicil 10 kali dengan nominal 100.000, kita katakan itu bukan riba. Tapi di sana ada syarat. Karena riba nasyatif adanya yaitu syarat ya di awal akad. Yaitu jika melebihi dari tanggal 10 maka kena denda 10% dari cicilan. Walaupun sepanjang kita mencicil itu tidak terkena dengan denda, tapi kita sudah terkena dengan akadnya. Kita terkena dengan akadnya. Satu itu riba nasi'ah. Yang kedua adalah riba fadl, yaitu adanya fadl, tambahan. Yaitu dilebihkan dari yang pokoknya. Kita misalkan pinjam 1 juta, sudah ditentukan memang nambah jadi 1.200.000. Kalau tadi kan dengan sebab bertempo, jika terlambat maka baru bayar, kan gitu kan? Kalau ini memang dari awal sudah ditentukan
Bahwasanya Anda pinjam 1 juta, Anda kembali 1.200.000. Dan ini dua-duanya sama-sama riba yang membuat orang jatuh bangkrut. Apalagi secara dalil kita sudah tahu itu terlarang, bahkan satu-satunya di antara yang diajak berperang oleh Allah SWT adalah para pelaku riba. Lalu kemudian kemarin sudah disampaikan dampak buruk riba. Riba itu memberikan pengaruh yang buruk pada individu dan juga pada dual, pada daulah, pada negeri, pada negara. Di antara dampaknya terjadi kerusakan, pengangguran di mana-mana, kemudian kebangkrutan itu sudah banyak terjadi. Itu gara-gara riba. Nah, kemudian yang ketiga, kemarin pun sudah disampaikan, bahasanya para pelaku riba, orang yang berserikat di dalam masalah riba, apakah yang makannya, apakah orang yang memberi makannya. Yang makan ribanya itu adalah orang yang menghutangkannya. Kemudian orang yang memberi makannya, orang yang berhutangnya. Saksinya, katibnya, syahidnya, juga katibnya, penulisnya, itu pun terkena dengan hukuman yang sama. Karena Rasul mengatakan, hum sawa, mereka semuanya sama. Itu sebagaimana disampaikan di dalam riwayat Imam Muslim. Adapun pembahasan selanjutnya, maka dikatakan walaqad harisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an. Dan sungguh Rasulullah SAW itu betul-betul antusias, bersemangat untuk menjelaskan buruknya perbuatan dosa besar ini. Dampaknya disampaikan oleh Rasul ini sangat buruk sekali. Ini bimaza'an Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu an marfu'an. Bagaimana yang datang dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu. Di sana dikatakan, kata Rasul, riba salah satun wasam'una baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Pintu-pintu riba itu ada 73. Aisaruha, dan yang paling ringan dari riba tersebut yaitu mislu an yankihar rajul ummah, yaitu seseorang dia menjinahi ibunya. Seseorang dia menjinahi ibunya itu adalah dosa ringan bagi para pelaku riba. Jadi kalau kita lihat begini, ada kok orang yang ridho untuk menjinahi ibunya? Tentu kita katakan tidak. Tidak ada yang ridho. Akan tetapi ketika orang ditanya apakah banyak orang yang mau melakukan riba, kita akan katakan banyak. Padahal riba itu jahat, bahkan dianggap lebih jahat dibandingkan dengan zina. Lalu kemudian dikatakan kata Rasulullah berdasarkan dari hadis Abdullah bin Mas'ud, karena Abdullah bin Mas'ud memarfukan hadis ini. Berarti hakikatnya Rasul yang menyampaikan. Beliau mengatakan wa inna arbar riba irdur rajul al muslim. Beliau mengatakan sesungguhnya riba yang paling riba yaitu diantaranya adalah mengganggu kehormatan seorang muslim. Itu diterangkan di dalam riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya pada halaman yang ke-37. Kemudian dikatakan bahwa Sahihul Jami, dan ini pun dicantumkan dalam kitab Sahihul Jami hadis yang ke-3533. Lalu kemudian dikatakan wa biqoliki fi maja'an Abdillah bin Andalah, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah datang dari sahabat Abdullah bin Handalah radhiyallahu anhu marfu'an secara marfu. Jadi kalau tadi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan pintu-pintu riba ada 73. Dan yang paling ringan itu adalah yaitu seorang dia menjinahi ibu kandungnya sendiri. Adapun berdasarkan hadis dari Abdullah bin Handalah, beliau mengatakan irhamu riba ya'kulukur rajulu wa huwa ya'lam.
Dikatakan 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, sedangkan dia mengetahui itu adalah riba. 1 dirham. Ini bukan dinar, dirham. Dirham itu adalah uang perak. 1 dirham yang dimakan oleh seorang yang dia tahu uang tersebut adalah uang riba. Asyaddu min sittatin wa salasin zina. Zinyah. Maka dikatakan ini lebih hebat siksanya dibandingkan berzina dengan sittatin wa salasin zinyah. Yaitu dengan 36 wanita pezina. Bayangkan, seorang berzina dengan 1 wanita aja dosanya besar. 36 wanita berzina, wanita pezina dijinaki oleh orang tersebut, itu masih lebih ringan dibandingkan dosa orang yang memakan 1 dirham, uang yang jelas-jelas itu adalah uang riba. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kira-kira masih ada yang tertarik dengan riba enggak? Riba segitu jahatnya, segitu buruknya di dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Ahmad, Al-Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis ini pada juz yang kelima halaman 225, undur Sahih Al-Jami'. Lihat dalam kitab Sahihul Jami' hadis yang ke-3375. Lalu kemudian dikatakan wa tahrimur riba amun, dan pengharaman riba itu bersifat umum. Ya, lam yukhassam bima kana baina ghani wa faqir. Itu tidak dikhususkan antara orang kaya dengan orang fakir. Orang kaya maka ribanya, dosanya besarnya. Kalau orang miskin ribanya atau dosanya jadi kecil, enggak. Siapapun yang memakan riba tersebut, apakah dia seorang fakir ataukah dia seorang ghani, orang yang miskin ataupun orang kaya, maka di sana sama. Sama, tidak dikhususkan. Pengharamannya sama. Sama-sama diharamkan. Karena banyak orang mengatakan, ya mungkin saya ini terjepit. Saya kan orang miskin. Saya bukan orang kaya. Iya, tapi orang miskin pun kalau kita sanggup untuk bertahan, tidak makan riba, maka itu adalah yang selamat. Kama yadunnuhu ba'dun nas. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia. Bal huwa amun fi kulli hal, bahkan yang namanya haramnya riba itu umum pada setiap keadaan, pada seluruh keadaan. Wa syakhsin, begitu pula pada setiap orang. Wa kam minal agniya wa kibari tujar. Berapa banyak dari kalangan orang-orang kaya dan juga para pedagang-pedagang besar. Qad aflasu bisababihi. Mereka menjadi bangkrut dengan sebab riba. Masya Allah. Barusan juga saya belum lama ngobrol dengan salah satu ikhwan yang pernah terjatuh dalam riba. Ngerinya luar biasa. Itu sampai hartanya habis, bahkan disita. Gak ada yang tersisa kecuali badannya saja. Itu ribanya gak berhenti. Terus saja dikejar-kejar riba. Kasihan sekali. Beliau sampai mengatakan, ya ini barangkali hukumannya. Beliau mengatakan seperti itu. Sampai kemudian riba itu terus menjerat padahal hartanya sudah habis. Padahal kalau dihitung pokoknya, kata beliau, itu sudah lunas semua. Tapi riba itu adalah riba beriba, bukan bunga berbunga. Kalau bunga berbunga indah ya. Karena ini riba beriba. Sudah jadi riba, kemudian bertambah ribanya kembali. Pokoknya 100 juta. Bayarnya 100 juta, nunggak jadi 200, nunggak jadi 300, nunggak lagi terus. Tidak akan pernah berhenti terus itu. Itulah riba. Makanya pantas dikatakan bahasanya kam, berapa banyak minat agniya wal kibari tujar. Berapa banyak dari kalangan orang-orang kaya dan para pedagang besar. Ternyata pada aflasu, sungguh mereka telah bangkrut. Bisa dibikin dengan sebab riba. Mereka bangkrut dengan sebab riba. Wal waqi yashhadu bidzalik. Dan kenyataan itu menjadi saksi atas itu. Wa aqallu ma fihi mahqam barakatil mal. Dan yang paling minimal, paling kecil dari dampak riba. Kalau tadi kan
ujungnya bangkrut. Jangankan orang miskin, orang kaya. Orang miskin sudah jelas. Semakin dia makan riba, semakin terjerat lehernya. Orang kaya pun dia akan bangkrut. Para pedagang besar pun dia akan bangkrut. Dan minimal paling jeleknya, andaikan dia terus Allah takdirkan, dikasih terus rezeki, dia bisa menyicil riba terus saja. Nyicil bisa, ternyata dia sampai matinya masih sanggup nyicil riba, maka minimal kata Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan mahqa barakatil mal, itu akan menghilangkan keberkahan harta. Minimal keberkahan hartanya hilang. Ya, keberkahan hartanya hilang. Jadi ingat salah satu Mustami pernah konsultasi begitu. Saya tuh heran kadang ya, katanya usaha gaji nggak kurang. Bahkan sampingan sabetannya pun banyak. Tapi kenapa nggak ngumpul-ngumpul? Perasaan kurang aja. Nah ini yang disebut dengan ketidakberkahan. Barangkali yang bertanya mahiyat berkah atau barokah, apa yang disebut dengan barokah? Ya, di antara penerangan para ulama yang namanya barokah adalah subutul khair ala syai'. Tetapnya sesuatu kebaikan atas sesuatu itu adalah keberkahan. Jadi kalau kemudian sesuatu itu terus baik, menetap, itulah berkah. Ya, kita masih bisa terus memiliki harta, masih bisa berbuat kebaikan. Dengan harta tersebut kita bisa memberikan nafkah kepada anak-anak kita kemudian tidak terjatuh dalam hutang dan sebagainya, berkah. Kita makan, kemudian makanan itu walaupun kelihatannya sedikit tapi mengenyangkan buat anak kita dan istri kita. Mungkin kelihatannya sedikit, tapi ternyata sanggup memberikan kekenyangan. Maka ini adalah keberkahan diantaranya. Lalu kemudian dikatakan ma'in kana katsiran fil adad, walaupun kelihatannya harta itu banyak dari sisi bilangannya. Hartanya banyak, bahkan tidak terhitung. Tapi ingatlah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, riba wa in kasura. Sesungguhnya uang riba walaupun itu banyak, seandainya jika uang itu banyak, maka dikatakan bahasanya fa inna akibatahu, maka semuanya akibat akhirnya tasir ila qulin, maka dia akan menjadi sedikit. Ya. Menjadi sedikit, akibat akhirnya itu akan sedikit. Walaupun kelihatan hartanya banyak, toh tetap akan bernilai sedikit dan akan menjadi sedikit. Tambah lagi modal lagi, tambah modal lagi, bangkrut. Habis lama-lama. Ini sebagaimana Rawahul Hakim telah diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga dicantumkan dalam kitab Sahihul Jami hadis yang ke-3542. Wa makna qul ai, dan makna qul di sini maknanya adalah ai nuqsanul mal, berkurang hartanya. Berkurang. Nuqsan. Asalnya kelihatan banyak tapi lama-lama kok tahu-tahu sedikit habis. Itu dampak dari riba. Minimalnya itu. Sedikit demi sedikit habis. Walaysa riba kadalik maksuson. Idza kanat nisbatuku murtafi'ah mutadaniyah qalilah au katsirah. Maka kemudian di sana riba itu tidak seperti itu dikhususkan apabila kemudian dinisbatkan pada jumlahnya secara umum, kadang dia naik atau banyak atau turun, bukan begitu. Bukan berarti kalau orang dia dikasih riba mesti kelihatan naik turunnya, hartanya kadang naik kadang turun, enggak. Tidak mesti, mungkin naik terus ya. Ya. Akan tetapi fakuluku haramun, maka seluruhnya tetap haram walaupun kelihatannya naik terus usahanya. Nambah dari bank lagi, tambah lagi, naik lagi, tambah lagi. Itu pertama sudah jelas haram. Kedua, keberkahannya. Yang penting adalah nilai keberkahan. Bahkan dikatakan sahibuku, bahkan pelaku riba, yub'atsu min qabriki, dia akan dibangkitkan dari kuburnya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakumu kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Maka orang yang melakukan riba, para pelaku riba ini, seorang pelaku riba jika dia melakukan riba,
Maka kelak ketika dia mati, ketika dia meninggal, maka pelakunya ini akan dibangkitkan pada hari kiamat. Itu dia berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Minal masi waddar wasar'i, yaitu dengan sebab tekanan dan juga adanya penyakit gila. Kayak orang stres, linglung, bingung. Ini orang-orang yang dia melakukan perbuatan riba. Jadi kalau kita lihat di sini, betapa jeleknya perbuatan riba tersebut di dunianya. Di sana kita tahu di dunianya ada dampak buruk. Apakah pada individu, pada masyarakat, pada negara. Pada harta juga ada dampak buruknya. Tapi jangan lupa di akhirat juga lebih besar lagi. Di dunia dia menanggung dosa. Yang paling ringannya seperti seorang anak menjinaki ibunya. Dan kemudian 1 dirham saja yang dia makan, itu lebih buruk, bahkan lebih hebat hukumannya. Dibandingkan dia berzina dengan 36 wanita pezina. Dan adapun di akhirat nanti, ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka dia dibangkitkannya seperti orang yang linglung disentuh oleh syaitan. Karena dengan sebab adanya tekanan dan juga adanya penyakit gila. Tapi ingat, sehebat-hebatnya dosa riba, tentu kalau kita bertobat sebelum ajal menjemput, itu tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa yang tidak diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, kata Allah. Sungguhnya Allah SWT itu akan mengampuni dosa seluruhnya. Hatta dosa syirik, dosa kekufuran, dosa kenifak, kemunafikan, itu akan diampuni seandainya orang itu bertobat sebelum ajal menjemput dia. Jadi walaupun kita sampaikan, bukan berarti kemudian setelah kita mempelajari tentang riba, kemudian kita sampaikan pada pelaku riba, Anda berdosa dan enggak ada tobat buat Anda, enggak boleh. Kita harus tetap memberikan harapan. Ayo kita kembali. Tinggalkan riba antum. Mari kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertobatlah pada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa antum. Lalu kemudian dikatakan wa ma'apuh syihan dikil jarimah. Kemudian meskipun betapa kejinya perbuatan jahat ini. Perbuatan dosa ini. Illa annallaha akhbara anit taubah. Melainkan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahasanya tetap adanya taubat. Kalau kita mau tobat, kena riba, dan kita itu sangat sulit menghindar dari riba sekarang, ikhwan. Sangat sulit. Dan memang itu dijanjikan oleh Rasul. Di akhir zaman, orang itu minimal kena debu riba. Apa yang nggak ada ribanya sekarang? Ya, bahkan kita kerja di perusahaan pun, perusahaan itu ketika memulai modalnya, terkadang dimulai dengan riba. Bahkan ketika kita kerja di perusahaan, kadang-kadang di perusahaan itu pun, ya, bagian keuangan terutama itu akan banyak bersentuhan dengan riba. Tapi alhamdulillah, maka ketika kita mencari kerja, urusan modal itu urusan yang punya perusahaan. Yang kita urusnya adalah apa pekerjaan kita halal atau tidak. Ini barangkali yang banyak jadi pertanyaan oleh sebagian saudara kita. Kalau kita ini bekerja di satu perusahaan, anggap perusahaan swasta, bikin sepatu, ya modal awalnya itu pinjam dari bank. Perusahaan itu kan rata-rata pinjam dari bank. Pertanyaannya ketika kita kerja jadi tukang sepatu, halal nggak gaji kita? Ya, sependek pengetahuan Anda, para ulama mengatakan halal. Karena jenis pekerjaannya adalah membuat sepatunya. Adapun urusan dia, modalnya dari mana, urusan mereka. Nanti akan merembet lagi. Bagaimana dengan pegawai negeri? Bagaimana dengan pegawai-pegawai lainnya? Semuanya rata-rata tidak pernah. Ya, inilah yang disebut dengan debu riba. Kita berusaha menghindari riba pun tetap ada debu-debu yang masuk. Itulah tugas kita selama ini adalah bagaimana meminimalisir. Meminimalisir. Sangat-sangat sulit. Ya orang kemudian mau bikin apapun, harta bikin pondok, tuh ada harus bikin buka rekening. Mau tidak mau. Dan itu satu keterpaksaan. Karena kita nggak bisa
untuk menghindar yang seperti itu. Makanya kita minimalisir yang sekiranya memang penting dan tidak terlalu banyak terjatuh ataupun ya bersentuhan dengan riba, itu yang kita ambil. Lalu kemudian di sini pun dikatakan, di sana dikatakan anitobati minha. Sungguhnya Allah SWT mengkabarkan menerima tobat dari pelaku riba. Wa bayyana, dan Allah SWT pun menjelaskan kaifiyata dzalik, yaitu tata cara untuk bertobat. Gimana caranya tobat dari riba? Kan begitu kan? Kalau kita sudah terjatuh dalam riba, sudah kadung ini, tobatnya bagaimana? Apakah cukup kita ini kemudian misalkan seperti orang maling, kan tobatnya selain dia ini bertobat kepada Allah SWT, dia mengembalikan barang curiannya atau minta dihalalkan. Bagaimana kalau kita ini terjatuh dalam riba, tobatnya? Kan kita itu harus seperti apa? Maka di sini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya faqala ta'ala li ahli riba, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada pelaku riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahasanya wa in tumtum falakum ru'usu amwalikum wala tadlimuna wala tuzlamun. Maka di sana dikatakan, jika kalian bertobat, maka bagi kalian pokok dari harta-harta kalian, dan kalian tidak mendolimi, dan juga kalian tidak didolimi. Jadi caranya tobat itu, kalau kita bertobat dari riba adalah, makanya Allah mengatakan wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan yang tersisa dari riba. Barangkali kalau kita mundur ke belakang kan susah ngitungnya kan. Sudah yang sekarang itu tinggalkan sisanya. Yang hari ini bisa kita bersihkan. Adapun masa lalu sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang misalkan kita sudah bertobat, kemudian kita masih ada sangkut paut dengan riba tersebut, maka dipisahkan mana pokok harta kita, mana riba kita. Kalau kita kadang masuk asuransi, mau tidak mau ke sana kan ada riba kan. Ketika kita masuk ke sana, maka lihat premi pokok kita mana. Kita bikin premi pendidikan dan sebagainya. Asuransi pendidikan, maka kita ambil pokoknya yang sudah kita setorkan. Adapun bunganya jangan kita makan. Kalau terpaksa harus diambil, maka sebagaimana fatwa dari Lajnah Daimah, maka digunakan untuk limaslahatil amah lil ihana, untuk kemaslahatan umum yang dihinakan. Silakan. Salurkan, ya. Salurkan untuk keperluan masyarakat, perbaikan jalan, selokan, dan sebagainya. Silakan, manfaatkan. Seperti itu. Walaupun kemudian ada sebagian fatwa juga, kalau dalam kondisi terdesak di sana dan dibutuhkan, untuk fakir miskin itu kalau memang sangat dibutuhkan. Dan itu ada sebagian juga yang memberikan fatwa seperti itu. Lalu kemudian di sini pun wahada inul adl. Dan ini adalah bentuk keadilan. Bahasanya Islam itu adil. Harta pokok dia dapatkan. Adapun kemudian tambahannya dia tetap tidak diambil. Ini keadilan. Pokoknya tidak hilang, tapi dia tidak mengambil kelebihan dari orang. Artinya dia tidak mendolimi orang, dan dia pun tidak didolimi. Coba indahnya Islam. Nah, itu cara bertobat dari riba. Kemudian dikatakan, yang selanjutnya adalah wajibu an tanfura nafsul mu'min min hadikil kabirah. Dan wajib bagi setiap jiwa seorang mukmin untuk lari dari dosa besar ini. Untuk lari. Wa antas tash'ira qab'aha, dan hendaknya dia melihat dan merasakan tentang buruknya riba. Jadi bagi seorang muslim itu dia punya kewajiban untuk apa? Berusaha lari dari perbuatan riba. Dan ini yang berat kan? Kita lari dari riba itu Masya Allah berat. Sangat berat. Sangat-sangat berat. Kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita kerja di lembaga ribawi, gajinya sudah gede, kemudian dapat fasilitas yang wah. Kira-kira kalau mau berhenti gimana? Aduh, nanti usaha apa ya? Untuk nyari lagi gaji segede gitu, gimana caranya? Kalau kemudian kita ini sudah kadung masuk uang,
ikut asuransi ini dan itu. Kemudian tiba-tiba mau berhenti. Kalau berhenti di tengah jalan nanti dipotong sekian persen. Ya, kalau dilanjutkan kena riba. Karena kan kalau belum sampai waktunya kita kena penalti. Kader mau apa lagi? Dilanjutin takut riba berhenti kemudian eman-eman sebagainya habis. Ini perang batin nih, makanya di sini Masya Allah ini ibarat orang berjihad, betul-betul berani melawan hawa nafsu kita, ya berani begitu. Ini yang berat. Karena sebenarnya satu kuncinya agar terhindar dari riba itu satu. Kita yakin dengan takdir Allah. Bahasanya semua rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh jangankan itu. Kita berkaca bagaimana indahnya akhlak seorang Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Ketika diceritakan ya oleh salah seorang syekh itu, pernah beliau itu kemudian memberikan ada orang minta bantuan, minta 4.000 dirham, ya 4.000 real maaf. Setelah itu kemudian karena beliau buta, kemudian beliau memberikan cek kepada orang tersebut, suruh ke bendaharanya, dikasih tulisan. Ternyata orang Arab kan tulisannya 4 itu angka seperti 3 terbalik. Nolnya kan titik-titik. Betul kan? Itu 4.000 titik sekian. Akhirnya ditambahin sama yang bawa tersebut. Tambah 1 titik. Bukan tambah 0 titik, cuma ngasih titik. Kalau mungkin pakai 0 tulisannya berbeda kelihatan. Yang namanya titik nggak kelihatan. Namanya titik sama ikhwah. Datang ke bendahara, kemudian sampai bendahara itu dilihat. Ya, ternyata tambah 1 titik asalnya 4.000 real menjadi berapa? 40.000 real. Pertanyaannya berarti nambah berapa? 36.000. Gak kira-kira 10 kali lipat ikhwan. Bendahara tadi kemudian coba konfirmasi ke saya. Ya saya, kemudian betulkah engkau memberikan sumbangan 40.000 real? Maka saya tadi hanya tersenyum, ya kasihkan saja. Padahal dong ngasihnya berapa? 4.000 jadi 40.000 ikhwan. Mungkin pertanyaan kita, kok segitu gampang? Segitu gampangnya, makanya beliau terkenal dengan samahatusnya itu. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Karena beliau percaya rezeki itu Allah yang nanggung. Kalau bukan milik kita, kalau bukan rezeki kita, sebanyak apapun akan hilang. Baru kemarin, ya ada kisah. Anak sendiri ngalami bagaimana ketika suatu saat uang itu sebenarnya sudah alokasikan untuk orang lain. Padahal Allah nggak jadi orang lain tersebut. Kita bilang ya sudah, berarti kita bisa alokasikan yang lain. Nggak taunya apa, habis juga hari itu. Ya. Yang gue saya jauh-jauh juga pernah anak alami. Bahasanya, biasanya kita ya dapat usaha 50.000, tiba-tiba hari itu dapat 100.000. Sering saya sampaikan ini. Kenapa? Anak ini merasakan bagaimana betul rezeki itu begitu. Begitu sudah pulang, alhamdulillah ternyata lebih. Harusnya 50 menjadi apa? 100. Dasar rezekinya memang 50. Ya, pulang-pulang tiba-tiba ban kempes. Mikir paling 10.000. Begitu jalan lagi sampai tukang tambal ban dilihat sobek. Ganti 50.000. Jadi berapa? Tetap baik 50.000. Karena Allah menghendaki rezeki kita 50.000. Menghendaki 50.000. Ya. Kadang orang bertanya itu, kenapa anaknya banyak tapi ya orang bisa makan. Karena ketika anak banyak pun bukan kita yang nyari rezeki. Allah datangkan rezeki, setiap anak itu menanggung, membawa rezeki masing-masing. Allah menanggung rezekinya. Ya, makanya ya banyak ikhwan-ikhwan kita yang anaknya banyak biasa-biasa aja. Yang anaknya sedikit yang kemudian ketar-ketir. Yang anaknya banyak udah biasa. Karena percaya yang memberi rezeki adalah Allah. Konsep yang seperti ini. Ya, ketika ada seorang pengusaha masa resesi, kemarin itu apa ya? Pandemi. Mau gulung tikar itu. Kenapa? Karyawannya mau pada dirumahkan. Setelah mau tutup dulu sementara, nanti buka lagi kalau sudah selesai pandemi. Anak bilang, Pak, antum masih punya tabungan?
punya Ustaz. Kalau punya tabungan, kenapa nggak gunakan tabungannya? Ya ini kan uang perusahaan, ini untuk perusahaan usaha, ini untuk pribadi. Antum dapat uang pribadi itu dari usaha. Dahulu antum bisa mengumpulkan uang seperti ini dari usaha kan. Dari karyawan ini. Sekarang ketika dalam kondisi kejepit seperti ini, cobalah uang pribadi antum masukkan ke perusahaan, jangan dari perusahaan kemudian masuk ke antum terus. Akhirnya mikir. Tadinya sih setelah kader, ya gimana ya Ustaz? Ya sudah pikirkan dulu aja. Tiba-tiba bilang, ya Ustaz nggak ada yang dirumahkan. Baru beliau berkata demikian, ya 6 bulan kemudian ternyata masih masa pandemi, ordernya makin banyak. Karena siapa yang ngasih rezeki? Allah. Bukan corona menghalangi rezeki. Wah. Kalau Allah mengendaki berapa banyak di masa pandemi, justru banyak orang yang naik usahanya. Banyak gak? Banyak. Karena yang ngasih rezeki bukan corona. Dan yang halangi rezeki pun bukan corona. Jadi itu yang harus kita pahami. Dan riba itu akibat kita tidak yakin dengan rezeki Allah. Itu saja masalahnya. Lalu kemudian dikatakan, di sana pun setelah itu dilanjutkan kata beliau. Bahasanya hendaknya dia kemudian memperhatikan atau melihat tentang buruknya riba. Wa hatta alladina yadha'una amwalakum fil bunuk aribawiyah istidroron wa khafan 'alaiha minal doya. Dan kemudian seandainya sampai orang yang mereka itu menyimpan harta-harta mereka di bunuk, ini bunuk ya. Ini menggunakan bahasanya sudah bahasa zaman sekarang ya. Bunuk itu zaman dari bank ya, bunukun. Mereka menyimpan di bank ribawi, bank ribawi dengan sebab terpaksa karena takut dari doyak, dari khilaf. Awis sarikoh atau takut karena dicuri. Yang bagi alaikum an yash'ur bisyu'ril muttar. Maka hendaknya dia merasakannya sebagai mana perasaan orang yang muttar, orang yang terpaksa. Jadi bukan karena kita itu menyimpan karena keinginan, tapi karena terpaksa. Kalau harus menyimpan pun karena keterpaksaan. Seandainya banyak sampai 1 T, kan nggak mungkin 1 T kita simpan di bawah kasur. Misalkan kan. Nah yang seperti itu, maka itu karena terpaksa, maka banyak-banyak lebih istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anakum kaman yakulum maitah. Dan sungguhnya mereka itu seperti orang yang makan bangke. Au asyadda. Atau lebih hebat daripada itu. Ma'astighfarillahi ta'ala. Dengan disertai banyak beristighfar pada Allah. Jadi ibaratnya kalau terpaksa kita harus simpan. Bahasanya terpaksa. Ini sama seperti kita itu makan maitah. Makan bangke. Kalau orang makan bangke, orang makan daging babi. Pertanyaannya, kalau kita ini terpaksa harus makan, dibungkus enggak? Dibawa pulang enggak? Enggak, kalau terpaksa itu cuma sedikit, yang penting ganjil. Artinya kalau kita harus terpaksa menggunakan sarana-sarana ribawi, maka itu pun yang paling minimal. Ya, paling apa? Minimal. Kalau masih sanggup, kita menghindarinya, hindari saja. Itu kalau paling minimal saja. Dan itu pun harus selalu disertai dengan apa? Istighfar. Ya. Lalu kemudian dikatakan wasa'il ijadin nabi badil ma'amkana. Lalu kemudian dengan disertai adanya usaha untuk mengadakan pengganti yang memungkinkan. Jadi kalau kita ini kemudian terpaksa harus masuk, maka jadikan kita memasukkan ke tempat-tempat bank ribawi itu karena keterpaksaan. Satu itu. Kemudian yang kedua, itu pun harus dibarengi dengan istighfar. Dan kemudian yang ketiganya harus dengan usaha mencari pengganti, alternatif pengganti. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Ada teman-teman yang kadang, Masya Allah, beberapa yang punya dana lebih, ya walaupun lebihnya nggak banyak, cuma ratusan juta misalkan. Itu caranya unik, Pak. Ada yang dibelikan tanah.
ada yang belikan tanah, ada yang kemudian dibelikan perhiasan. Ya walaupun harus keluar zakat setiap tahunnya karena perhiasan tidak masalah. Tapi ada yang lebih unik. Anda mendapatkan ada seorang ikhwan, ya, itu karena beliau pegawai. Nah, ketika beliau itu kelebihan harta, malah dipinjam-pinjamkan ke orang. Tapi dia cari orang yang paling amanah. Antum butuh apa? Motor, gitu. Ya sudah, ini, ya, Anda ada uang ini, silakan pinjam, pakai. Maka beli untuk motor cicil dengan harga yang sama. Lalu kalau sudah kumpul lagi, maka pinjamkan ke orang lain lagi. Dia itu betul-betul menyimpan hartanya menjadi satu perkara yang bernilai ibadah dan pahala. Ya sekarang kalau dia membantu meminjamkan orang, jangankan kita sodakohnya, membebaskannya, menangguhkan pembayaran saja sudah bernilai sodakoh. Sampai seperti itu. Kalau kita yang misalkan uangnya cuma 10 juta, 20 juta, itu masih bisa didompetin. Kan begitu kan? Disimpan misalkan separuh di istri, separuh di kita juga cukup. Wah, Ustaz, saya 10 juta barangkali takut maling. Enggak usah takut-takut ya. Wah, sudah kantongin saja. Ya, masih bisa dikantongin. 10 juta masih bisa ya? Masih bisa ya. Ada 100 juta udah dibelikan perhiasan. Ya, kemudian sisain 10 juta dikantongin. Enggak apa-apa, cukup insya Allah. Lalu kemudian dikatakan wala yajuju lakum mutalabatul bunuk biriba. Lalu kemudian tidak boleh bagi dia untuk mencari bank-bank dengan riba tersebut. Lalu kemudian dikatakan bal idza wada'alakum bi sabatihim maka takhallasu minhu bi aibabin jaiz. Maka di sana apabila dia menyimpan pada rekening-rekening mereka, maka mereka berusaha membebaskannya dari pintu-pintu yang dibolehkan dengan sebebas-bebasnya, ya. Kemudian la sidaqah, bukan dalam rangka untuk sedekah, bukan dalam rangka untuk sedekah. Jadi begitu dia nyimpen di rekening, kemudian ternyata di rekening itu ada bunganya, maka dia berusaha membebaskan bunga tersebut bukan sebagai sedekah, tapi sebagai dalam rangka membuang kotoran harta tersebut. Fa innallaha thayyibun, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali perkara yang baik. Jadi kalau terpaksa harus nyimpan, kemudian di rekening tersebut ya ada uang riba, maka dia hanya mengambil pokoknya, yang ribanya dia keluarkan bukan sebagai sedekah, la sedekah. Tapi untuk dikeluarkan pada perkara-perkara yang memang itu adalah bagian dari uang-uang riba, uang-uang haram, uang-uang yang syubhat. Ya, seperti tadi yang sudah sampaikan untuk fasilitas umum. Lalu kemudian di sana pun dikatakan wala yajuzu lakum al-istifadah minku bi ayyi nau'in minal istifadah. Yaitu kemudian tidak boleh bagi mereka untuk mengambil faedah. Dengan faedah apa saja, dari macam-macam faedah. Wah, barangkali riba bisa dimanfaatkan. La bi aklin, wala syurbin, wala liftin, wala markabin, wala maskan, wala nafaqatin wajibatin. Maka tidak boleh dimanfaatkan untuk makan, untuk minum, untuk pakaian, untuk markab, untuk kendaraan. Begitu pula maskan untuk tempat tinggal, nggak boleh. Uang riba mungkin kita belikan untuk makanan anak istri kita, untuk minuman mereka, untuk pakaian mereka, tempat tinggal mereka, nggak boleh. Ya, la nafaqatin wajibatin, tidak boleh pula untuk nafkah wajib li zaujatin, untuk istrinya, awaladin untuk anaknya, awabin awumin, yaitu untuk bapaknya, ibunya, wala fi ikhrajiz zakat, tidak boleh pula uang riba itu untuk mengeluarkan zakat. Wah, bunga ribanya kita manfaatin buat zakat. Itu tidak boleh. Ya sudah emankan itu. Ya ini bunganya aja sampai 100 juta misalkan. Uang kitanya dah sekian ratus M. 100 juta itu. Kira-kira eman nggak? Karena yakin kayak eman ini. Kalau beli mobil masih dapat ini. Nah itu. Maka jangan sekali-kali gara-gara sayang seperti itu, maka dialokasikan untuk perkara-perkara yang itu sebenarnya tidak boleh. Begitu pun untuk keluarin zakat, sudahlah. Zakat saya yang 100 M itu kalau dijakatin 2,5%, berarti
nanti 2,5 M. Berarti ini yang ribanya ada setengah M, saya gunakan itu, nanti saya tambahin 2 M. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena uang zakat itu adalah dari uang yang halal. Ya. Kemudian dikatakan wala bi tasydidid dharaib. Tidak boleh pula dalam rangka untuk membayar pajak. Wah, pajak kan ini bisa sama-sama aja lah, ya. Kita ganti dengan pajak. Wala yadfa'u bihaddul man an nafsihi. Tidak boleh pula untuk menolak kedoliman pada dirinya. Mungkin dia terjerat hutang, maka ini saya bayarin hutang itu dengan apa? Uang riba. Tidak boleh. Ya. Kemudian wa innam yatakhallasu min haqqan min batsil laki azza wa jalla. Maka hanyalah dia berlepas diri dari riba tersebut karena dia takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita dapatkan nanti dari harta-harta yang Allah anugerahkan pada kita semuanya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang materi yang lain dari pembahasan yang ada di dalam kitab ini. Insya Allah bermanfaat sekali karena ini banyak berkaitan dengan dosa-dosa yang dilakukan sebagian kita di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa tegak di atas sunnah sampai datangnya ajal menjemput kita. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.